Selamat pagi, saudara-saudaraku yang baik. Sungguh Allah itu penuh kuasa dan maha baik. Puji syukur, kita adalah pribadi dan sosok yang terus dikasih Allah hingga pagi ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Filipi pasal 3 ayat 13b sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di sebuah panti asuhan, pernah ada seorang anak sempat membuat kebingungan pengurus panti itu. Setiap malam dia terbangun dan menangis. Maka, setiap malam pula pengurus panti itu menenangkannya. Pihak pengurus panti asuhan tak habis bertanya, mengapa? Mimpi buruk apakah yang menyebabkan anak itu setiap malam terbangun dan menangis? Setelah sekian lama mencari tahu, agar si anak tidur malamnya tidak terganggu, sekaligus juga tidak merepotkan pihak pengurus, karena harus ikut terbangun dan menenangkannya, ditelusurilah siapa gerangan sesungguhnya anak itu dan masa lalunya. Kemudian diketahuilah siapa anak itu dan apa pangka penyebab tangisan rutinnya di setiap malam itu. Anak itu adalah anak seorang Yahudi. Orang tuanya tewas di kamp konsentrasi di zaman Hitler berkuasa. Anak itu sempat selamat dan diungsikan. Anak itu mengalami setiap malam berangkat tidur dengan perut kosong. Tak ada sepotong makanan pun yang dikonsumsinya. Dan saking laparnya, ia selalu terbangun, menangis karena menahan lapar. Ternyata, walau dia sudah selamat dan situasi sudah berubah, pengalaman itu tetap menghantui tidur malamnya. Maka, setelah tahu riwayat itu, pengurus panti asuhan menaruh roti di tangan anak itu setiap malam. Lalu, ketika anak itu bangun dan menangis, dia melihat roti di tangannya. Dia merasa tenang. Dan berlanjut di hari-hari kemudian. Sejak saat itu, si anak Yahudi tidak lagi bangun di malam hari dan menangis. Saudaraku, bisakah kita hidup tanpa masa lalu? Bagaimanapun, kita seperti sekarang ini tentu tidak terpisahkan dengan apa yang telah kita alami dan apa yang telah dilakukan di masa lalu. Sebagai manusia, kita memiliki masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa lalu berpengaruh dengan yang kita miliki saat ini. Artinya, apa yang kita nikmati sekarang karena ada faktor yang sudah dikerjakan di hari lalu. Tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Begitupun, suasana masa depan kita sangat ditentukan masa kini. Jika saat kini anak kita ditaburi kasih sayang dan ditanamkan kuat cinta kepada Tuhan Yesus, niscaya
nanti kepribadian anak itu akan sehat dan cinta kepada Tuhan akan kuat. Saudaraku, tentu kita tahu masa lalu Rasul Paulus saat masih bernama Saulus. Dialah pembenci utama pengikut Kristus. Dia bersikap memusuhi orang Kristen. Jelas, itu lembaran hidup masa lalu yang gelap. Lembaran hidup yang tidak membawanya meraih hadiah sorgawi dari Kristus. Dia kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan menuju Damsyik. Sejak saat itu, seluruh perjalanan hidupnya berubah. Saudaraku, masa lalu memang ada yang berharga, namun ada juga yang tidak. Ada masa lalu yang manis. Jangan lupa, tidak sedikit yang memiliki masa lalu yang pahit, getir, termasuk masa lalu yang hidup dalam lumpur dosa. Berangkat dari nasihat Rasul Paulus, maka pengalaman buruk itu harus diputus, agar tidak dibawa terus-menerus mewarnai seluruh hidup sekarang ini. Kekeliruan yang pernah dibuat jangan disimpan terus. Pengalaman-pengalaman jelek di hari lalu tidak boleh dilestarikan. Jelas, jika tidak mau diputus, akibatnya berdampak buruk pada masa sekarang dan akan datang. Pesan firman Tuhan agar lembaran hidup hari lalu yang gelap jangan sampai terus dibawa-bawa ke masa kini, apalagi masa depan. Tidak ada gunanya, tidak ada kontribusi positifnya, dan malah menodai masa kini kita. Saudaraku, kemarin hari tahun baru Cina, Imlek, di mana-mana warna merah mendominasi. Warna yang melambangkan keberuntungan, kegembiraan, dan kebahagiaan. Tentu, itu semua tidak akan hadir jika terus membawa-bawa hal buruk untuk dilestarikan. Demikian juga dalam kehidupan iman dan perilaku keagamaan Kristiani kita. Mari kita senantiasa membawa hal yang baru. Kita berdoa, Tuhan, kiranya kami membangun masa kini dan masa depan hidup kami bertumpu pada kebaikan-Mu yang telah kami kecap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat menikmati hari yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.